yang muda ini kan terpengaruh duit. Lukisan itu untuk menjadi duit. Padahal tidak, lukisan tidak untuk jadi duit. Lukisan itu untuk bicara tadi loh Mbak. Ya. Tidak indah tok. Jadi duit tok. Jadi duit tidak jadi duit tidak ada persoalan saya. Nyatanya bisa hidup terus. Nah untuk meyakinkan untuk bisa hidup terus itu yang berat ya Pak Peke? Ya. Jadi saya waktu lapar, waktu blacklist, tidak bisa cari makan sebagai pelukis, ya jahit. Jangan makan lukisan, makan yang kerja biasa. Apa kabar Pak Peke hari ini? Ya sehat ya, masih sehat ya. Masih terus melukis? Masih jalan, masih melukis. Gitulah. Ya, meskipun sudah tua bangka, tua renta, saya kalau jalan sudah merangkak-rangkak, pakai tongkat, sudah teken janggut, suku Jojo. Tapi kalau melihat ada kanvas putih, langsung saya berdiri, sabet kowas, kanvas bisa bicara, revolusi belum selesai. Jangan lupakan cita-cita revolusi Indonesia. Naik kereta yang tidak bayar kereta barang itu. Lah masinis itu sebagai ya buruh kereta api toh, solidaritas sesama buruh bangunan dan sebagainya itu. Ayo berhenti di sana di tengah sawah ngumpul. Keretaku tak berhenti lama. Kalau berhenti lama saya bisa dipecat atasan saya sesama buruh. Itu artinya solidaritas sama temannya yang nggak punya duit untuk bisa sampai ke kampungnya naik kereta. Itu. Ya. Itu jadi orang kan tidak banyak tahu, cuma lucu tema kok keretaku tak berhenti lama, seperti nyanyian. Intinya sebenarnya itu solidaritas ya? Intinya sebetulnya solidaritas. Buruh menunggu buruh yang lain, membantu buruh yang kesulitan. Misalnya berburu celeng, saya ini bagaimana supaya tidak kelihatan? Ya, memang melihat di jalan sudah banyak orang turun jalan, semua berteriak Soeharto dihukum, diadili segala macam. Kok tidak ada tentara maupun polisi yang nyeret orang yang berteriak-teriak itu untuk diadili. Nah, saya terus melukis berburu celeng itu. Berburu celeng artinya kan tidak ada Soeharto, tidak ada siapa. Orang mikul celeng. Orang mikul celeng itu ada di desa saya Purwodadi, di rumah saya pinggir hutan jati. Kalau ada banyak celengnya orang berburu dapat celeng ya dipikul kayak gitu. Itu di mana-mana saya jawab itu untuk ini impol apa polisi, tentara, wartawan, tak akon itu. Saya menggambar orang berburu celeng di tempat saya ya kayak gitu. Itu pengakuan saya. Tapi orang-orang kok tahu ini Soeharto segala macam. Ya betul itu tanggung jawabmu sendiri. Ya memang maksud saya itu, tapi itu tanggung jawabmu sendiri.
Tapi sebelum Pak Peke bikin yang berburu celeng itu kan sempat yang susu Raja Celeng dulu ya, 96 ya. Oh, 96 itu susu Raja Celeng untuk pameran di Keraton Swindun Tahta untuk Rakyat Sri Sultan 10. Waktu sebelum dibuka pameran itu masih 4 hari. Itu pertemuan semua pelukis. Sudah selesai belum itu Sri Sultan 10. Ya sudah. Nah, Sultan juga berkata, siapapun pelukis-pelukis mau matur apa, saya yang bertanggung jawab. Orang Jawa kan maksudnya matur apa itu kan mau melukis apa. Ya. Yang berburu celeng apa itu saya yang tanggung jawab. Nah, akhirnya saya malam itu terus pulang bikin susu Raja Celeng itu. Malam itu juga selesai. Dalam pameran Harmoko Posopo Menteri Penerangan dulu. Harmoko dulu Pak Peke ya. Nanya, loh kok ini ada celeng masuk keraton? Apa maksudnya? Mana Joko Peke? Ya saya jawab cara bodoh saja. Saya ingat pelajaran bahasa Indonesia waktu sekolah di SD. Itu arti kiasan itu misalnya Raja Alim, Raja disembah, Raja Lalim, Raja disanggah. Jadi raja tahta untuk rakyat, apa artinya? Kalau jadi raja lalim ya bisa disanggah rakyat. Saya bilang gitu kan menjadi raja yang bagaimana. Itu. Jadi semua arti kiasan semua. Ya. Itu 2 dari 3 lukisan Pak Peke soal celeng ya. Yang ketiga kan yang tanpa bunga dan telegram duka. Tidak terang. Tapi pengalaman Pak Peke untuk memvisualkan celeng dalam karya itu memang berbasis pengalaman waktu kecil di Purwodadi itu ya Pak Peke? Ya itu alasan saya. Supaya aman, supaya bodoh. Saya ini bodoh. Ditanya. Itu. Ya masih slumun selamat tadi. Harus cari selamat. Kalau terang-terangan kan saya diseret. Nah, strategi Pak Peke untuk Selaman Slumun Slamet itu kan melewati 3 generasi nih Pak Peke. Ya. Generasi Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang Orde Reformasi. Ya. Apa yang membuat itu bisa terus bertahan kalau Pak Peke lihat? Ya, ini yang saya katakan. Saya ini menembus 2 periode yang sangat membahayakan sekali. Zaman 65 sama di dalam tahanan telah bebas di blacklist. Saya dibenci semua orang, pelukis bukan pelukis. Saya ini dibenci karena ektapol. Jadi saya di blacklist 30 tahun itu makan apa sebagai pelukis. Dan saya punya anak, punya istri. Saya kan megap-megap 18 tahun. Dan dibenci orang semuanya. Ada genduren ya tidak diundang. Ada mantan kenal baik ya enggak diundang. Karena saya ektapol. Tidak ada yang berani menyentuh saya, bicara sama saya, takut terlibat. Itu saya selamat 65 itu bisa hidup 18 tahun itu bisa tembus. Artinya karya saya kok bisa tembus, bisa dianggap orang sampai saat ini. Padahal
karya saya ini sejak dulu sampai sekarang. Kalau TV belum digital ya, karya saya ini masih mampu terasi sampai sekarang. Itu bisa selamat sampai sekarang. Nah, selamat kedua, saya ini umur sudah 85. Persis, oke. Riskan banget sama penyakit sekarang. Saya ini punya penyakit yang rutin, penyakit gula. Oh iya. Sampai 600 lebih. Itu nggak bisa disuntik, nggak boleh suntik. Dan aduh, saya masih hidup sampai sekarang. Masih bisa melukis selama pandemi yang saya pamerkan tunggal sekarang ini. Bentara Budaya besok ya, Pak Beke. Jadi saya masih punya tenaga untuk melukis dengan tema gelombang masker. Sedunia kan itu. Saya gambar sampai sejumlah 25 lukisan bisa saya pamerkan tunggal. Dalam waktu ke pandemi itu 2 saya tahun. melukis dengan tangan yang gemetar. Besok mungkin mati, saya sebelum mati harus gambar. Harus gambar. Kan riskan banget toh saya umur 85 dan penyakit Gula tidak boleh disuntik kan. Ini gelombang masker ini kayak apa? Dan saya masih selamat sampai sekarang. Itu saya anggap menembus bahaya itu 2 kali, 65 sampai sekarang. Kalau yang untuk menembus bahaya tadi Pak Beke ngelihat ketika 65 itu kan tadi apa, api yang ya seperti api besar, saya harus lewat api besar dan selamat. Sekarang juga begitu. Yang 18 tahun tadi Pak Beke menjahit lalu menyiasati hidup supaya selamat itu gimana? Ya, tetap jahit. Saya tetap melukis. Sampai dilokke wartawan tadi. Kok melukis yang bertema-tema seperti dulu, melukis yang indah-indah, bisa laku dijual. Nah itu saya terus, pikiran saya kok terus timbul, saya ini untuk umum ya, tingkat lukis itu sudah balap. Kuda balap kuda ya? Balap. Kalau kuda balap jangan untuk ngandong sehari-hari. Dipelihara cara kuda balap, siap tempur setiap saat. Sampai mati pun. Kalau kuda andong itu lukisan yang macam apa? Kalau kuda balap lukisan macam apa? Kuda balap kan tidak untuk ngandong. Cari duit kecil-kecil tiap hari. Kan teklak-teklik ya rusak larinya. Karena duit kecil-kecil tiap hari. Aku dapat lain. Sekali besar dan itu kayak momen yang ditunggu. Itu siap untuk bertempur. Bukan cari duit kecil-kecil. Ya. Tapi waktu jahit dulu 18 tahun sama istri. Mengerjakan apa Pak Beke untuk bisa selamat di situasi sebagai ekstapol yang dihindari masyarakat waktu itu? Ya, saya kan dibenci, tidak bergaul, dibenci masyarakat karena ET, KTP saya ET, ekstapol. Ini direkam enggak? Ya, direkam. Jadi direkam itu enak sejarah saya ini tadi. Belum nyala apinya, Pak. Tak ngerokok. Ya, ngerokok dulu.
Saya saat ini direkam ya. Ya. Saat ini pameran tunggal 25 lukisan itu karya waktu pandemi selama hampir 2 tahun. Karena berkarya selama pandemi ini semua orang kan bergetar, bermasker semua, ketakutan mati semua. Internasional orang takut mati. Sehari orang ngubur bisa, saya lihat di televisi Jakarta bisa 120 mayat dikubur. Pakai bego untuk bikin lubang. Sampai malam. Kayak apa orang mati lagi karena ini pandemi COVID-19 itu. Nah, syaratnya untuk ketularan itu kan sudah umur tua, punya penyakit rutin. Bawaan, ya. Nah, itu sudah saya. Apa besok saya mati ketularan ya. Untuk itu saya melukis sebelum mati, besok mati. Melukis mungkin besok mati. Melukis lagi mungkin besok mati. Hanya itu perasaan, seolah saya harus melukis sebelum mati. Sudah. Jadi akhirnya melukis sampai 25. Nah, teman saya Hari Budiono menganjurkan, punya lukisan sekian banyak kan sebaiknya untuk pameran. Wah, untuk pameran tidak ada, Mas Hari. Yang saya banggakan itu saya masih bisa melukis selama pandemi 2 tahun masih bisa melukis. Hanya itu bukti saya masih hidup, masih melukis, itu saja. Jadi yang saya tarik temanya ya gelombang masker. Hanya itu saja, tidak bertema seperti yang sudah-sudah. Yang gelombang masker itu Pak Pekik kan kayak dari pengalaman melihat sesuatu ya, lalu kemudian dicurahkan di bentuk kanvas, orang berbagi makanan. Itu pengalaman dapat dari mana tuh Pak Pekik? Cerita pengalaman itu dapat dari mana? Ya dilihat dari berita televisi, berita-berita umum. Tidak bergaul, tidak keluar. Itu yang suasana itu yang menakutkan itu saya ambil sebagai tema melukis. Dari 25 itu semuanya tentang pandemi ini, Pak? Oke. Ada yang dalam pandemi itu, tapi karya saya itu juga di samping gelombang masker, juga karya pantai selatan Pulau Jawa. Yang pantainya indah, bergelombang, berbukit-bukit karang. Nah, itu pusat wisata. Saya gambarkan ya pantai selatan berbukit-bukit, tapi di situ ada jalan tol melalui pantai selatan. Mudah-mudahan ini dibuat oleh pemerintah, bisa untuk akses orang keluar dan masuk. Pantai selatan itu bisa dilalui tol, orang berwisata di pantai selatan tuh banyak sekali, itu pusat wisata pantai selatan itu. Kalau dibuka tol bisa orang melihat dari belakang kaca bis, mungkin bisa makan-makan di warung peristirahatan di bukit, menikmati pantai selatan, Samudra Hindia, gelombangnya yang besar sekali. Itu saya ambil temanya saat pameran ini. Tidak ada tema yang
pemberontakan sekarang enggak ada. Kalau lihat hubungannya di mana ya Pak Peke ya? Antara yang pandemi gelombang masker tadi dengan Parangtritis atau Pantai Selatan. Ya memang tidak kurang hubungannya, ya hubungannya cuma karena kayak gini larangan pemerintah, peraturan pemerintah dilarang berkumpul-kumpul, itu turis memang kurang. Hotel saja banyak yang tutup. Itulah akibatnya turis-turis juga berkurang. Hotel-hotel, rumah makan banyak yang tutup. Ekonomi tidak beredar. Sekarang lumayan sudah ada yang buka. Uang sudah tersebar lagi di Yogyakarta. Nah Pak, untuk pameran besok harapan Pak Peke apa ya? Dengan orang melihat itu, orang diharapkan punya bayangan apa? Ya, cuma mengharapkan Joko Peke masih hidup. Mas Joko Peke masih kuat gambar. Hanya itu. Kalau dalam perjalanan Pak Peke ya, sepanjang hidup ya dari 37 sampai sekarang, kalau dibagi fase menurut Pak Peke, fasenya dibagi apa? Fase-fase gitu, kelompok-kelompok gitu. Kalau Pak Peke melihat kelompok sampai tahun berapa, terus tahun berapa, ya, kelompok itu hanya tema saya itu saya lihat perkembangan zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Zaman Soeharto yang paling besar. Saya jadi karya saya. Karena kekuatannya tangan besi kepada rakyat itu luar biasa. Jadi ada wartawan Perancis datang ke Indonesia, dengar Soeharto sudah sekarat mau mati, mau melihat matinya Soeharto. Sudah seminggu, 2 minggu kok enggak mati-mati. Terus ke tempat saya mewawancarai saya tentang Indonesia. Saya akan melukis celeng mati. Itu judulnya Tanpa Bunga dan Telegram Duka. Lumrah toh wong celeng kok. Ya tanpa bunga dan telegram duka. Artinya tidak ada yang melayat. Nah, itu pengakuan saya kepada wartawan Perancis itu. Betul Pak? Iya. Ya, akhirnya ya, Soeharto nggak mati-mati, dia terus tinggal pergi ke Singapura. Pas mati ke Singapura. Begitu mati Soeharto terus balik lagi ke Indonesia. Menemui saya, menuding saya. Joko Peke mengatakan Soeharto nggak ada yang layat kalau mati tanpa bunga dan telegram duka. Saya dituduh dia itu, loh saya seperti celeng mati tanpa bunga dan telegram duka, artinya matinya Soeharto tidak ada yang layat. Ternyata Bung melihat Soeharto mati banyak yang layat, banyak yang nangisi ambulan, mobilnya ambulan. Dia wartawan itu mengatakan gitu, kenapa Joko Peke kok sebaliknya tidak ada yang layat? Saya jawab, ya itulah Bung, pinternya Soeharto mengibuli rakyat Indonesia. Gitu. Tapi di fase Soeharto dulu malah Pak Peke kan lukisannya terus menjadi dikenal luas lagi ya di era itu ya. Saya nih sejak sebelum 65 sudah pelukis. Ya. Sudah masuk 5 besar nasional. Waktu pameran perang dengan Malaysia ya. Indonesia ada pameran nasional dengan tema perang terhadap Malaysia.
Soekarno. Bung Karno. Ya. Tema saya melukis angin barat. Apa artinya angin barat? Ya, angin barat, lukisan saya itu pulau Laut Jawa itu disemprot angin barat sampai asat muncrat semua. Ikan-ikan sampai kekurangan air, tidak ada air sampai mati. Hampir semua mati ikan-ikan. Saya bilang gitu tahun 64 itu. Itu saya dapat 5 besar nasional sebagai pelukis. Ya. Ternyata 64 itu 65 terjadi pembunuhan yang jutaan orang. Kok cocok? Ya. Ya tentu saja. Itu zaman Bung Karno. Saya ngeritik Bung Karno. Betul. Melawan imperialis itu betul. Tapi menurut saya kok Indonesia belum kuat, masih terlalu kecil. Membentuk Nasakom internasional juga. Ya berat ya masih. Ya Bung Karno melawan orang imperialis itu saya artikan angin barat itu tadi. Sehingga menguras Jawa, Laut Jawa sampai asat, ikan-ikan pada mati. Itu lukisan saya. Ternyata kok tembus tahun 65 orang-orang mati jutaan. Nah, tentu saja pemerintahan Soeharto, ya saya menggambar susu Raja Celeng, berburu celeng, ya itulah cara perjalanan saya berkarya itu. Ada yang menyebut ini kalau orang bekerja dengan pikiran dan tangan itu tukang. Kalau orang bekerja dengan pikiran, tangan, dan hati itu seniman. Nah, Pak Pekek sendiri menemukan hati untuk karya-karya itu gimana caranya? Ya enggak tahu ya, saya hanya berjalan gitu saja. Perasaan saya. Oh, pakai perasaan? Perasaan. Jadi Anda kayak gini, ya rasa saya adil atau tidak, benar atau tidak. Itulah saya katakan dalam karya seni lukis. Jadi karena karya seni lukis itu sebenarnya bahasa, hati, perasaan untuk berkomunikasi sama publik. Itu seni lukis itu seolah-olah gantinya bahasa kita, bahasa Indonesia misalnya. Tapi kalau dengan bahasa karya seni lukis itu kan semua bahasa orang asing, orang pasar Jogja bisa tahu semua. Jadi bahasa apa namanya itu? Bahasa hati tadi ya, pakai rasa. Bisa semua orang tahu dengan karya seni itu. Lah, saya mau bertanya sekarang ini, adakah karya seni lukis itu sebagai pengganti komunikasi kepada publik atau tidak? Sebagai karya bicara tidak. Makanya di Kompas Pagi itu di temanya Joko Pekek bicara kok hebat sekali. Joko Pekek bicara terlalu besar. Tapi menurut Pak Pekek sekarang untuk karya-karya seni ini mampu tidak berkomunikasi dengan publiknya atau cuma sekedar bikin karya aja kebanyakan? Yang saya lihat gegernya kayak gitu, wartawan, koran-koran, televisi, beritanya masa kok banyak sekali, berarti mempan komunikasi sama publik saya dengan karya seni itu tahu ternyata beritanya kayak gini. Gitulah kira-kira
perjalanan saya sebagai seniman bicara dengan karya lukis saya sebagai komunikasi publik. Itu alat perjuangan saya. Karya seni lukis itu alat perjuangan saya. Saya ini ya masih saya ini ya punya perasaan membantu petani, membantu para buruh. Tapi sekarang kan tidak ada petani itu sekarang nggak ada BTI. Tapi bantuan yang Pak Peke berikan, kayak tadi yang lukisan Keretaku Tak Berhenti Lama, itu kan juga cara berkomunikasi tentang solidaritas sebenarnya ya? Iya. Bagaimana para buruh itu sebenarnya juga punya perasaan ingin membantu temannya yang lain yang juga merasa kesulitan. Mungkin ada begitu, tapi sebagai saya ambil perumpamaan itu ya kurang artistik. Kan kerja artistik, tidak hanya karya seni lukis hanya bisa bicara kepada publik, tok itu tidak. Ya harus berbahasa politik pun dirubah jadi indah sekali. Lukisan itu indah, enak dilihat, tapi tetap bicara. Jadi nggak bisa condong di salah satu aja ya Pak Peke ya? Ya. Indahnya tapi nggak berbicara, atau berbicara tapi nggak indah? Ya. Pak Peke merasa karya Pak Peke itu condong ke indahnya atau ke bersuaranya? Ya, mudah-mudahan indah dan bersuara, indah dan berpendapat, indah dan bisa hubungan sama publik. Orang sastrawan dengan bahasa, ya katakanlah bahasa Indonesia, tidak sastrawan kan, kan dengan bahasa yang bagus sekali. Pelukis juga gitu, maksudnya bicara jelek, bicara yang jelek, bicara yang marah, tapi lukisannya yang bagus, bertema yang bagus. Mbak mengatakan apa saja dengan bahasa yang bagus. Mbak saya tiru loh Mbak. Mbak Purnama. Sastrawan kan dia. Kalau untuk semua karya Pak Peke, yang menurut Pak Peke paling bersuara yang mana? Ya berburu celeng. Ya. Itu kepala negara, melengsarkan kepala negara kan tidak ringan. Kalau melengsarkan Mbak Purnama wae gampang. Tapi itu emang jadi tanda zaman itu ya Pak Peke ya? Tanda zaman dan didukung rakyat se-Indonesia kan. Tidak ada yang anti. Dan berburu celeng itulah itu penderitaan rakyat Indonesia. Kena penderitaan satu zaman Soeharto. Kalau Pak Peke tadi menyebut seni dan karya itu sebagai alat perjuangan, ada anak yang melanjutkan persenian Pak Peke nggak? Itu terserah anak-anak. Terserah anak-anak tidak boleh melukis karena melukis itu berat, Mas. Karena? Ya berat, tidak tahu. Saya lihat anaknya pelukis-pelukis yang ya mungkin Sudarsono Yono, Apadi, Indra Gunawan, itu saya lihat-lihat anaknya ya jadi pelukis, kok tidak jadi pelukis kok tidak hebat, kok malah menjadi tukang malsu, tukang apa, kan jelek sekali, hidup kok jelek sekali. Ya sudah kuliah
mata pencarian untuk cari sesuap nasi kalau kuliah umum kan ya. Tidak seperti Joko Pekik jadi pelukis. Pelukis itu kalau bisa ya hebat. Kalau nggak bisa ya jadi pencoleng itu tadi. Pak Pekik sendiri menemukan lukisan atau profesi pelukis sebagai jalan hidup itu kapan Pak Pekik? Pelukis itu bukan jalan hidup. Apa tuh Pak Pekik? Jalan untuk cari makan, bukan. Untuk bicara. Oke. Melukis itu untuk bicara. Bukan untuk hidup. Sepiring nasi. Itu. Kalau cari sepiring nasi, saya tidak kuat mengalami dari 65 sampai 18 tahun pemerintahan Gus Dur. Itu kalau tidak dibakar semangat yang luar biasa nggak akan sampai sekarang. Itu beratnya melukis ya Pak Pekik ya? Bukan jalan hidup tapi Mampu. jalan untuk bersuara. Nah ketika suaranya nggak terdengar, rasanya gimana Pak Pekik? Saya nggak terdengar. Ya. Kan dulu sempat di blacklist lama kan? Ya blacklist lama. Saya kan tetap melukis yang diingatkan oleh wartawan dari Pulau Buru tadi. Melukis bertema terus saya. Tidak punya cat. Zaman dulu itu masih susah cat. Saya baik sama Apandi. Sisa cat plototan itu saya minta semua saya untuk teruskan menggambar. Oke. Jadi minta Apandi Mbak. Hanya sisanya kan plototan saja. Itu untuk Pak Pekik untuk bersuara terus itu ya? Untuk saya melukis. Saya belum mampu membeli cat waktu jahit itu. Ya, 18 tahun jahit itu. Ya, makan aja sering nggak bisa. Seminggu itu bisa makan 2 hari, 3 hari aja sudah senang. Di luar loh Mas itu tidak makan, saya sebut tidak makan karena nggak punya beras, nggak punya gula, mau minum manis saja nggak bisa. Makan enak saja nggak bisa, nggak punya beras itu sering dapat bantuan dari gereja dengan beras apa namanya? Bulgur dulu ya? Bulgur. Iya, bulgur. Bulgur sama habermut itu sudah uleren kabeh, sudah dipangan uler untuk susu uler. Lah zaman dulu tuh televisi listrik kan belum ada, belum murah, masih 110 dan listrik tiap rumah belum punya aliran listrik kan gelap dengan lampu minyak itu sentir. Lah beras bermut apa tadi diliwet ya karena gelap ya nggak kelihatan ada ulernya. Setelah dimakan jadi nasi terlihat ada ulernya pada mati karena diliwet. Ya untuk lauk sekalian proteinnya ya. Ya, itulah keadaan saya. Tapi titik balik Pak Pekik kapan ya? Dari situasi yang menekan dan sulit 18 tahun itu, titik baliknya kapan dan apa peristiwanya Pak Pekik? Ya, titik baliknya itu sejak tahun 1985 saya diam-diam tahu-tahu ada pameran kias, dengar kias di Amerika ya dulu. Ya Amerika itu kurator milih orang pelukis Indonesia dilihat oleh kurator Amerika. Oh pilihannya gini. Oh kalau pilihan kayak gini tidak laku untuk pameran di museum besar, hanya di museum pinggiran. Saya tolak. Kurator Amerika turun memilih sendiri.
Lah saya kan terpilih. Ekstapol kok terpilih pameran nasional. Diberontak semua pelukis Indonesia. Tidak hanya pelukis orang apa ya, teater pun apa ya ikut berontak semua. Lah akhirnya saya dipilih orang kurator Amerika terpilih. Seniman semua berontak, jadi berita besar. Ya, dan saya dibela oleh Menteri Luar Negeri Kusuma Atmaja ya dulu. Mokhtar Kusuma Atmaja ya. Itu baru berharga. Joko Peke, menteri aja membela seni yang berpolitik. Akhirnya jadi berita besar. Berita koran, berita TV, semua majalah, semua jadi berita. Kolektor mencari. Loh, ada pelukis namanya Joko Peke. Dilihat karyanya kok senang, kok baik. Kelihatan zaman dulu itu, waktu itu sudah apa? Lukisan sekarang ke apa, Mbak? Kontemporer. Sudah waktu itu sudah kontemporer. Lukisan sekarang sudah kontemporer. Joko Peke kok kelihatannya lukisannya gini masih mampu terasi. Ya. Saya ditanya wartawan lukisan Joko Peke kenapa kok jadi kesohor sekarang. Ya gini. Orang-orang sudah kontemporer semua. Lukisan saya masih mampu terasi. Saya bilang, saya gambarkan orang lari 10 kilo. Orangnya 100. Yang kontemporer sudah lari semua. Sudah hampir finish semua. Joko Peke yang mampu terasi, intil-intil di belakang sendirian. Pasti kelihatan yang baik sendiri, ya mungkin yang sendiri itu. Itu alasan saya kepada wartawan. Karena saya larinya nggak bisa cepat, ya cuma intil, sendirian di belakang kan kelihatan. Baik atau jelek kelihatan. Kalau 100 bareng mau finish semua kan, kelihatan. Semua kontemporer, nggak ada yang bau terasi. Itu kayak Selamat Slumun Slamet juga. Ya, itulah jawaban saya sama wartawan. Lukisan apa tuh Pak Peke dulu yang dipilih kurator dari Amerika itu? Lupa Mas. Ya itu keretaku tak berhenti lama itu. Ada 4 kok lupa. Dan setelah itu kan value Pak Peke kan naik ya? Ya didengar orang. Didengar orang. Dengar wartawan, didengar kolektor, didengar orang senang lukisan. Saya banyak dibeli orang-orang itu waktu itu. 89 saya bisa beli mobil. Beli mobil Citroen yang bisa naik sendiri, yang sudah mobil modern banget. Kok cuma membeli Citroen tok, ya harus 2, ya Citroen juga, Jeep Citroen. Saya beli. Kalau membeli 1 ndak diarani duitnya cuma pas-pasan untuk 1 mobil. Ya beli 2 sekaligus. Umuk saya terus umuk. Dibenci orang kan itu sejak pameran Amerika terutama itu dibenci orang. Waktu itu orang-orang belum banyak punya mobil, belum banyak. Memang mobil belum banyak seperti sekarang. Umuk beli mobil 2. Mereka ada yang mau beli mobil tidak Citroen ya. Citroen kan desainnya bagus, teknologinya sudah bagus, hidrolis.
satu ban copot biasa bisa lari. Nah, seniman-seniman Indonesia paling mampu membeli mobil itu Kijang. Membeli mobil kok Kijang. Kijang itu kan angkutan pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Bukan angkutan orang. Kalau Citrun itu angkutan orang. Dan Citrun itu dites nabrak pohon itu mesinnya tetap tidak lari ke tempat sopir. Lah saya lihat orang ngenteng mobil tabrakan itu mereknya kuda nabrak pohon gini mesinnya copot langsung nabrak yang nyopir. Ya panas, ya berat, sopirnya ya mati. Itulah. Lah orang-orang ahli Citrun dari Prancis survei tentang bengkel-bengkel Indonesia. Diajak datang ke bengkel tukang kenteng yang tabrakan tadi. Dia heran, kok sini di sebelah di kosong, sebelah di dempul tebal sekali, depan di dempul tebal sekali, belakang tidak. Itu ibarat layang-layang, kalau berat sebelah kayaknya miring-miring. Lah mobil masa nggak begitu, sama dengan layang-layang berat sebelah ya miring-miring. Lah mobil sebelah berat pak ya miring-miring enggak, kan gitu. Itu pendapat orang Citrun Perancis, ahli Citrun yang sedang survei di bengkel Yogyakarta ini. Jogja ini kan mobil tabrakan bisa utuh lagu di dempul, macam-macam berat sekali dempulnya. Citrunnya masih ada Pak pakai? Masih di atas itu dua-duanya masih. Dua-duanya ya. Sudah nggak jalan, anak-anak kan nggak mau pakai. Sekarang pakai kan yang otomatis. Otomatis itu tinggal merem aja jalan. Pinter mobilnya kok daripada yang nyopir sekarang. Tapi kalau itu kan manual semua. Ya. Dengan umum membeli 2 Citrun ini tambah panas dong teman-teman seniman. Ya tentunya dia bukan panas, saya dihargai. Dihargai dulu kalau jumpa itu pada buang muka. Lantas panggilan saya itu apa? Gembong. Oh itu gembongnya datang. Gembong waktu itu tokohnya partai PKI itu disebut Gembong, pembunuh katanya. Itu Gembong. Aku ini sebutannya Gembong. Ya Gembongnya datang. Tapi sekarang pada salaman ya mau, ngomong-ngomong ya tak mau, potret bersama ya mau. Tidak benci setelah saya bisa makan ini. Dulu nggak bisa makan aja dibenci orang. Sekarang bisa makan saya. Ya artinya bisa makan tiap hari lah. Tidak dulu itu seminggu aja 2 hari ada yang nggak bisa makan 2 hari. Hanya minum air putih saja. Anak-anak nangis minta susu, tak diamkan. Itu yang saya jalani. Anak-anak sekolah sepatunya ketok separuh. Ada potretnya. Ya biar belum bisa beli sepatu. Itu gambaran saya dulu. Tidak senang senang itu dari kecil sampai tua itu senang terus tuh tidak. Ada naik turun gelombang. Naik turunnya itu luar biasa.
Kalau untuk mendidik anak-anak gimana Pak Peke? Sampai akhirnya anak-anak bisa menerima kondisi Pak Peke yang di blacklist. Saya ini kan kawin campur. Saya ini tidak punya agama, tapi dalam KTP ya harus ditulis agama Islam. Istri saya Katolik, anak saya ya Katolik. Anak saya 8 Katolik semua. Cucu saya 19. 19 sekarang. Ya, itu ya Katolik semua. Waktu kawin saya diminta oleh Romo boleh kawin campuran Islam dan Katolik, tapi janji saya harus mau mendidik anak-anak secara Katolik. Nah, akhirnya saya jawab, saya ini tidak tahu agama. Suruh mendidik cara agama apapun. Kan keliru, saya nggak tahu agama. Saya tidak Katolik, tidak tahu mendidik secara Katolik. Akhirnya hanya saya sekolahkan di lingkungan saja, misalnya lingkungan susteran, ya pasti diajari Katolik. Biar orang lain ngajari, jangan saya dulu kok diajari bapak cara Katolik, tidak enak. Itu biar belajar sendiri cara Katolik di dalam sekolah lingkungan. Sampai SMP di sekolah lingkungan semua. Dan itu otomatis dididik secara Katolik? Otomatis sejak TK itu sudah Katolik. Lalu Pak Peke pindah ke sini itu tahun berapa Pak Peke? Dan gimana cerita punya lahan yang demikian luas dan jadi Nah, saya pindah di sini itu tahun 92 ya. 92. Tapi saya masih di Wirobrajan. Sampai sekarang rumah saya di Wirobrajan. Itu nggak pernah, Man. Wirobrajan. Di Wirobrajan. Itu waktu rumah saya di Wirobrajan sudah nggak jahit, sudah melukis. Tiap pagi itu pengen ngerokok di luar. Pengen berak di luar. Kalau berak di rumah, tertutup sambil ngerokok kan bulek. Saya ingin ngerokok enak, udara luas sambil berak. Saya penyakitnya mencari tiap pagi nyepeda terus di mana-mana, cari air mengalir untuk berak. Ada air mengalir sudah cari tempat untuk berak di mana enak. Nah, akhirnya saya berak kesasar di sini. Persis di sini. Ya. Tempat. Waktu itu masih banyak orang tarik pasir, kerikil menggali pasir. Saya kok datang pagi banget datang nyepeda, nyeleh ke sepeda, terus copot katok. saya tempelkan di pohon bambu. Maksud saya tempelkan di pohon, nak dicuri orang isinya kantong saya ini bisa tahu kalau tempelkan di pohon kan bisa dilihat dari dalam kali sambil berak ngerokok. Dicuri orang atau tidak kan tahu. Nah, orang tua di sini sedang titik batu untuk jadi kerikil itu. Melihat olah saya itu terus lari pulang. Teman-teman di selatan sana dibengok suruh pulang, ada orang gila. Dianggap orang gila, takut. Nah, itulah cerita pertama saya berak di sini dianggap orang gila. Simbah itu ngaku saya bilang dulu itu waktu berak di sini saya bilang orang gila itu baru ngaku setahun setelah saya tinggal di sini, belum punya rumah tinggal di sini. Dia mencari pasir. Kalau dulu tak anggap orang
gila sekarang kok ngidupi. Yang ngidupi itu arti dia tiap kesini saya belum punya rumah, masih ya duduk-duduk di tempat yang hiup saja. Saya mesti datang ke sini mampir ke pasar legi membeli apa-apa makanan, terutama geduk-geduk. Tiap hari itu saya bawa itu mengatakan Simbah ini saiki kok nguripi. Ya jangan gitulah. Jadi senang sama saya belikan makanan pasar itu. Dan ada orang yang makan gudeg di pinggir kali. Ndoknya bunder, gelundung nang kali. Ya diambil, dicuci, dimakan. Makan lagi. Ndok wae gelundung. Jadi emang karena mencari tempat air mengalir ya Pak, Pekek kemudian menemukan tempat ini. Sama angin mengalir ini, saya ini perokok, dulu enggak tahu. Jadi membuat kemudian menemukan tempat ini ya. Itu semua karena karya-karya yang sebelumnya dilihat oleh kurator di Amerika itu ya Pak Pekek? Sesudah di pameran di Amerika saya jadi berita. Sebelumnya kan kurator Indonesia aja nggak milih. Nah, kurator Amerika itu pernah hidup di Indonesia, jadi dosen UGM. Itu pulang di Amerika itu karena Pak Bung Karno itu go home Amerika. Go to hell, go home. Suruh pulang semua Amerika. Dosen UGM pun diusir pulang. Jalan-jalan mahasiswa termasuk saya nulisi dengan belum ada cat tulisi kapur. Ya, bentar hilang. Kapur, go home Amerika, go home Amerika itu sebelum ada kurator Indonesia itu. Nah, go home Amerika, orang Amerika datang ke sini itu kan tahun-tahun sebelum 65, tahun-tahun berdirinya ASRI, berdirinya UGM. UGM itu berdiri 49, ASRI 50, hanya terpaut 3 bulan. Orang-orang Amerika itu ya banyak membeli lukisan-lukisan Lekra. Karena saya seneng lukisan Lekra. Ada punya kolektor sampai sekarang. Jadi kok sekarang yang dipilih hanya semua kontemporer semua. Nggak ada yang mampu terasi tadi. Nggak ada yang mampu terasi. Lah, terpilihlah Joko Pekek sing mampu terasi. Akhirnya terpilih ya, jadi berontak seniman-seniman itu. Orang ekstapol kok dipilih seperti cerita saya tadi. Kalau untuk lukisan yang mampu terasi itu, kalau Pak Pekek menggambarkan itu apa ya tipikal lukisan itu atau ya masih alirannya? Indonesia, masih Timur, masih Indonesia. Punya karakter. Bukan Barat, bukan kontemporer, bukan modern, bukan coret-coret. Minum masih itu ada. Ya Pak Pekek, aku sudah minum. Itu ada teh, ada yang bikin teh. Ya, ada yang buat teh di situ. Jadi kalau mampu terasi itu kalau bisa diibaratkan itu karya yang Indonesia banget gitu ya, yang punya roh Indonesia. Masih lokal banget. Dan masih untuk Timur banget, masih Indonesia banget. Sekarang kan orang Indonesia kan
yang dimakan masih semua mambu terasi toh. Masakan terasi. Nah, untuk Ikan bisa bikin lukisan yang mambu terasi itu menurut Pak Peke gimana caranya? Cara perasaan itu masih identitas. Masih asli. Dan itu keluar dari pergulatan batin ya berarti ya? Ya. Menemukan apa yang dirasa dan mengkomunikasikan lewat lukisan tadi. Ya. Lalu mulai bangun rumah-rumah ini tahun berapa Pak Peke? Ya tahun 93. Pertama kan bikin gubuk. Ada tempat yang bekas ngobong botol orang kampung. Saya dirikan gubuk saya ya untuk istirahat biar hidup. Itu tahun 92, 93 tadi. Kemudian itu aja dilok ke orang kampung. Wah, Joko Peke kok bawa semen untuk bikin alas gubuk tadi. Berani bertempat di sana apa? Kok ampuh? Kok berani? Orang sini tuh di daerah ini tambang pasir. Itu pada tambang pasir itu jam 5 tuh sudah nggak berani di sini, sudah pada pulang. Joko Peke kok mau tinggal di situ. Sini. Ya coba. Akhirnya lama-lama saya melukis di sini. Sering ada tamu, ditunjukkan Joko Peke di mana. Di sini. Oh di sana, diantarkan sini. Nah, tempat gubuk itu menunggu saya melukis. Tidak ada tempat duduk, nggak ada tempat ngiyup, ya nggak ada. Akhirnya butuh tempat duduk, beli lincah, beli gubuk. Akhirnya butuh banyak tamu, senang-senang ya banyak bangunan. Akhirnya ya ada orang jual gamelan ya beli gamelan. Sudah beli gamelan masih ada orang nawarkan lagi ya saya beli juga. Purna Bentara Budaya aja nggak punya gamelan. Saya punya gamelan. Punya dua set Pak. Dua set selatan sama utara. Saya dirikan rumah sendiri untuk gamelan. Jadi tumbuh pelan-pelan ya memang rumah ini ya Pak Peke. Karena tamu banyak itu kebutuhannya. Butuh ini, butuh itu. Akhirnya ya butuh panggung, butuh nyanyi-nyanyi orang asing, menari segala macam. Orang memainkan lampu orang asing itu. Memang bagus sekali orang asing itu mainkan lampu di sini ya. Seberang kali dibikin juga teater di seberang sana tapi pakai mengkilap itu disorot lampu dari sini itu kelihatan menari teater. Ya karena saya seneng saja. Ya. Berarti 3 trilogi Celeng itu lahir di sini semua Pak Peke ya? Iya, betul. Yang Susur Raja Celeng, Berburu Celeng, sama Tanpa Bunga dan Telegram Duka. Itu lahir di sini semua. Sekarang ini entah apa, saya bisa makan sampai sekarang. Maka saya mau pameran di Bentara yang besar itu tahun 98 Berburu Celeng itu. Kamu di mana 98? Saya di jalan Pak Peke demo. Oh masih demo. Masih mahasiswa dulu. Masih demo seperti saya tahun 64 itu juga kerjaan saya berdemo bikin patung kertas, berdemo melawan Malaysia. Siapa itu? Melawan Malaysia, melawan Barat, sampai lukisan saya yang melawan Barat. Saya tiap hari bikin patung kertas melawan Malaysia, berdemo sama Gesang yang sudah meninggal itu, mikul patung itu
karena lagunya Sapu Tangan Gesang dicuri Malaysia untuk lagu penerian bendera Indonesia Raya lah. Nah, itu kan marah, Gesang, demo sama saya. Ya gitulah pekerjaan saya waktu muda itu kuat, tapi barang saya ya kurus begini, tapi kuat tuh. Sampai sekarang Bapak pakai masih Ya, kuat? kurus itu sampai sekarang. Iya, dan masih kuat juga. Paling 56, 57 hanya itu saja. Beratnya? Ya. Bobotnya nggak pernah belum kurang? Pernah sampai 60, belum pernah. Dan dengan bobot yang ini masih bisa buat karya 2 tahun pandemi dan mau dipamerkan, Ya. kan luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan bisa saya alami sampai sekarang ya. Bisa pameran di Bentara, bisa ketemu Mbak siapa itu namanya, Mbak Purnama, bisa ketemu Mbak Purnama, ketemu teman-teman lain. Iya, betul. Dan bisa mengkomunikasikan tadi ya Pak Beke ya, dengan karya ke publiknya, ke masyarakatnya. Ya, saya ini banyak dibantu orang-orang lain, ya wartawan, pencinta seni. Jadi kalau karya besok dipamerkan, harapan Pak Beke dengan pameran itu apa? Dengan banyak perupa? Setelah pameran itu, ya sudah. Itu lukisan kan tak bagikan anak-anak. Mumpung saya masih bisa melukis, anak-anak saya bagikan lukisan-lukisan itu untuk anak-anak. Hanya itu. Ya. Mas Efik itu nyebut Pak Beke itu seniman yang berbahagia karena apa? Pak Efik Mulyadi. Efik Mulyadi. Kurator Bentara Budaya ya? Iya. Bahagianya? Ya, berbahagia karena di usia yang demikian senior masih punya tenaga dan energi untuk berkarya. Berapa sekarang? Mas Efik? Mas Efik mungkin 65-an ya? Sekitar ya, hampir 70 Mas Efik. Ya. Karena 70 belum kuat, masih kuat sekali. Saya sampai sekarang ya masih kuat. Masih kuat. Rahasianya apa Pak Beke kalau boleh tahu? Makan kenyang. Makan kenyang. Ya, dulu nggak bisa makan, tetap bisa melukis. Apalagi sekarang. Sekarang makan kenyang makin menjadi-jadi. Dan semoga punya energi yang tertularkan itu Pak. Jadi karya yang mampu terasi tadi. Ya mudah-mudahan yang muda ini kan terpengaruh duit. Lukisan itu untuk menjadi duit. Padahal tidak, lukisan tidak untuk jadi duit. Lukisan itu untuk bicara tadi loh Mbak. Ya. Untuk bicara tadi. Tidak indah-indah tok. Jadi duit tok. Jadi duit tidak jadi duit, tidak ada persoalan saya. Nyatanya bisa hidup terus. Nah, untuk meyakinkan untuk bisa hidup terus itu yang berat ya Pak Beke? Ya. Jadi saya waktu lapar, waktu blacklist, tidak bisa cari makan, sebagai pelukis, ya jahit. Jangan makan lukisan, makan yang kerja biasa. Entah itu saya jadi tukang becak atau tukang batu. Jadi penjahit pun mau, asal anak-anak ya bisa minum susu. Dan bisa tadi Saman, Selumun, Ya, Selamat. meskipun punya lukisan banyak, tapi kan bertema perjuangan semua. Kan enggak ada yang beli. Akhirnya saya muncul, itu habis dibeli orang. Banyak yang senang. Ternyata bicara saya banyak yang senang. Dan menjadikan karya sebagai cara berbicara itu yang mungkin tantangan paling besar ya Pak Beke ya, karena orang ya tantangan tidak laku, tidak ada, jadi
kelihatan ada duitnya ini. Yang kelihatan tantangan bicara saya bisa berkomunikasi sama publik, itu yang diharapkan. Kalau tips untuk konsisten terus begitu itu gimana Pak Peke? Ya perasaan berjalan terus. Jadi pelukis itu tahu pikiran, tahu politik, terus diendapkan di perasaan, terus jadi Karya. Kampas, jadi karya seni. Jadi saya harapkan saya ini sudah tua bangka, tua renta sudah, kalau berjalan jauh sudah bungkuk-bungkuk pakai tongkat. Ini saya ibaratkan sudah berjalan bungkuk-bungkuk, janggut sebagai tongkat, dodo sebagai suku, jadi sudah gangsrut, janggut sebagai tongkat, janggut sebagai teken, dodo sebagai suku kaki. Ini saya ibaratkan kalau saya melihat kampas kosong, saya langsung bisa berdiri, kampas saya sabet dengan koas, kampas pun bisa bicara. Revolusi belum selesai, jangan lupakan cita-cita. Cita-cita apa ya, lali aku. Cita-cita Indonesia Raya. Cita-cita revolusi. Indonesia kan berevolusi, bercita-cita makmur, rakyat adil. Makmur semua, adil. Dan itu belum selesai. Ini jangan dilupakan, revolusi ini untuk kita bisa hidup makmur, bersatu dan sebagainya. Tapi apa itu masih diingat sampai sekarang? Ya pentingnya Pak Peke dengan karya. Itulah saya bicara dengan karya itu. Mudah-mudahan bisa didengar dan punya dampak yang luas Pak Peke. Ya, mungkin jangan didengar lah. Matur nuwun sudah menerima saya dan ngobrol sore siang-siang. Cukup ya? Cukup Pak Peke. Ya. Takutnya nanti malah tambah ngobrol saya ini dimengerti publik enggak ya. Mengerti Pak Peke, nanti kita olah menjadi lebih baik didengar oleh masyarakat. Jadi nggak hanya kanvas tapi suara Pak Peke juga terdengar sekarang. Ya. Jadi sudah bisa ibaratkan sudah tua bangka, rento, jalan saja teken janggut, suku jajah, delosor-delosor, begitu melihat kanvas putih, langsung mampu berdiri, sabet kowas, bisa kanvas bicara. Revolusi belum selesai, jangan lupakan cita-cita revolusi. Revolusi, jangan dilupakan cita-cita revolusi. Itu bicara lukisan saya. Baik, Pak Peke. Matur nuwun.